Saya menyadari bahwa Tuhan Yesus bukan hanya juru selamat kita, menebus kita dari dosa. Tapi Tuhan Yesus itu juru selamat kita dalam segala hal. Coba Bapak Ibu perhatikan aja. Hal-hal kecil dalam kehidupan kita pikir, wah ini kecil. Enggak loh. Itu betul-betul kita akan bilang gini, kalau bukan Tuhan jadi juru selamat gak bisa. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Enggak. Kemarin ketika saya drop barang, Bapak Ibu drop sepeda ya di satu tempat, ya sore hari, lalu mbaknya bilang gini, waduh kok lagi offline. Tahu ya, lagi offline jadi nggak bisa di-scan barangnya gitu ya. Oke, saya bilang sampai kapan? Wah nggak tahu kok, karena beberapa bulan yang lalu offline-nya sampai 4 hari. Wah ini kan kita jadi penjual pasti dikomplain kan. Sehingga kita mengarahkan ke pembelinya, udah pindah kurir. Jadi cancel dulu, ya transaksi ulang lagi dengan kurir yang berbeda gitu saudara. Ya, tapi di situ saudara, Tuhan ajarin kepada saya bahwa apa? Hidup kita nggak bisa berbuat apa-apa. Error gitu aja, errornya nasional lagi. Saya pikir hanya di tempat itu, kalau di tempat itu udah saya bisa tempat lain kan, pindah kan. Karena pembeli kan maunya pokoknya resi dia udah berubah. Oh sudah ada di kurir, kurang lebih gitu kan. Sudah diproses gitu saudara. Ya, lalu malamnya saya mau ambil cuman karena saya dapat informasi karena nasional, ya udah. Percuma juga saya mau pindah juga. Lebih bahaya, lebih ngeri Bapak Ibu. Ya. Ya, lalu tadi pagi ya mbaknya baru bilang sudah online kok. Ya, saya lihat cek sudah terkirim semua barang Bapak Ibu. Ya ini baru offline beberapa jam aja belum 1 hari. Kita udah gak bisa berbuat apa-apa. Betul gak? Orang beralih dari mobil bensin ke mobil listrik. Ya, listrik mati coba. Ayo gimana? Gak bisa berbuat apa-apa juga kita. Gak bisa berbuat apa-apa. Jadi gak ada betul-betul di dunia ini yang bisa kita harapkan, yang bisa kita andalkan, yang Bapak Ibu saya bisa banggakan. Gak ada. Hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Coba selidiki aja. Banyak hal. Makanya kan bulan-bulan ini Tuhan ajarkan kepada kita, khususnya tahun 2025 ini, jangan pakai otak kita, jangan pakai pikiran kita. Ngapain dipikirin, jalanin aja. Itu betul-betul harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Kalau enggak kita stres. Ada Jumat ketika lagi di persekutuan ada seseorang menceritakan bahwa apa dia stres untuk mempersiapkan presentasi di depan big boss-nya. Ya, sebulan aja udah stres. Ya, yang dikasih khotbah 2 bulan udah stres gitu. Saya tiap minggu stres juga. Kalau aku yang hidup stres Bapak. Mau khotbah apa tiap minggu? Ya. Mau sampaikan apa? Mau apa kan ya? Ya kalau aku. Tapi kalau Yesus Bapak Ibu, jangankan tiap minggu, setiap detik pun kita bisa cerita tentang Dia. Ya, jangan pakai pikiran. Ini persiapan, saudara, wow, dia kemana-mana bawa laptop, blank. Kemana-mana bawa laptop, blank. Enggak dapat apa-apa. Yang ada apa? Diare. Mules perutnya. Sampai dia bingung, kok makannya biasa aja, kenapa begini? Saya bilang apa? Karena stres. Betul enggak? Stres karena pikiran kita. Coba, jahat. Kita mungkin berpikir gini, Pak tolong saya Pak, saya juga mau berhenti berpikir Pak. Saya berpikir bagaimana berhenti berpikir, coba. Saya berpikir bagaimana berhenti berpikir, mikir juga. Jadi nggak bisa. Minggu kemarin Tuhan mengajarkan kepada kita jangan baper. Hidup kita kalau baper, waduh capek, lelah. Suami istri hidupnya baper. Ya Pak, saya tunggu waktu yang baik ngobrol sama suami saya lihat moodnya dulu, ngobrol sama istri saya. Kan gak enak. Ya tunggu moodnya dulu, tunggu moodnya enak, baru enak ngobrolnya. Gak bisa. Suami istri itu gak bisa pakai perasaan, jangan. Hajar aja saudara, nikmati aja. Percintaan itu kan, cinta itu kan bukan perasaan. Cinta itu adalah pribadi Yesus dalam hidup kita. Kalau cuma perasaan saudara, hilang sebentar juga Bapak Ibu. Orang tua dengan anak, jangan pakai perasaan. Kasiannya sama papa ya kasiannya sama mama ya, enggak ada. Enggak ada. Kalau kita pakai perasaan, capek, lelah. Karena apa? Karena pikiran, perasaan, kehendak itu ada dalam jiwa kita. Ini tempat iblis menipu kita.
tempat iblis menipu kita. Waktu kita terima Yesus, waktu kita buka hati, Yesus masuk di hati kita, Alkitab katakan apa? Roh kita diperbaharui. Iya, tapi jangan lupa kita ada jiwa. Jiwa ini yang terus. Dan maka saya bersyukur di keluarga jiwa ini terus digodok, jiwa ini terus diomongin terus ya. Jangan frustasi Bapak Ibu. Di persekutuan kita ngomongin terus, wah ada penipunya ini, saudara, ada. Kemarin seorang teman cuma bertanya aja begini, kenapa ya hamba-hamba Tuhan itu rata-rata saudara, mungkin 99,999% saudara, itu butuh mentor, butuh bapak rohani ya, butuh yang membimbing dia. Kenapa? 99% termasuk saya kan. Karena rasanya aman kalau ada yang mentoring, saudara. Rasanya kalau dapat suara Tuhan dari dia, wah ini udah bener gitu saudara. Kita nggak dengar Tuhan lagi loh, nggak dengar Tuhan lagi. Padahal Tuhan apa berkata, aku yang mau mengajarkan kamu tentang segala sesuatu. Tuhan sendiri. Dan pertanyaan ini kemarin kami bahas di Zoom, bilang itu menolong sekali Bapak Ibu. Jadi jangan pakai perasaan, ya. Perasaan gak enak, mau pergi, saya bilang mikirin hadiah, mikirin apa, oleh-oleh gitu ya. Itu kan capek. Ya, mikirin oleh-oleh buat ini apa ya, buat ini apa, belum pergi udah mikirin dulu oleh-olehnya. Waktu pergi, ya kita mikirin oleh-oleh orang lain, saudara. Makanya saya bilang saya bersyukur punya anak-anak yang gak punya perasaan. Pergi, gak ada oleh-olehnya. Nanya juga enggak gitu. Mungkin kita berkata, oh itu anak kurang ajar. Bagi saya enggak. Ini bagus, karena apa? Karena kalau pakai perasaan, kita gak bisa menikmati setiap saat yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Gak bisa. Ya, jadi jangan pakai perasaan, saudara. Cinta itu bukan perasaan, cinta itu pribadi Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara, kalau kita ikut Tuhan tuh enak gini, wah ya Tuhan gak peduli lagi dengan saya ya, Tuhan gak perhatiin lagi dengan saya ya. Enggak, ya. Saudara, oke, hari ini Tuhan mau ajarkan kepada kita tentang di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu.